Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel GTK Update. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan ketika melakukan pendaftaran CPNS tahun 2024. Yang pertama terkait masalah surat lamaran. Apakah surat lamaran itu ditulis atau diketik? Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa untuk surat lamaran itu setiap instansi berbeda. Maka kita harus melihat pada website instansi yang akan kita lamar. Misalkan yang pertama, kita ingin melamar di Kemenak. Kita masuk ke websitenya Kemenak, maka akan muncul rincian informasi terkait pengumuman CPNS Kemenak, lampiran surat, dan rincian formasi. Untuk suratnya itu ditulis atau diketik itu biasanya terdapat pada pengumumannya. Kita klik pengumuman, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita cari bagian surat lamaran. Ada pada nomor 7 poin C. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam, berarti boleh ditulis biasa menggunakan pulpen hitam atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang sudah ditandatangani dan dibubui materai. Kemudian kita cek surat untuk lampirannya, kita klik di sini. Kemudian nanti akan muncul format yang boleh kita tulis ataupun kita ketik tersebut. Ini sudah tersedia. Jadi kita bisa mengisinya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian jangan lupa diberi materai dan sudah ditandatangani. Untuk lampiran surat ini biasanya sudah lengkap. Jadi surat-surat yang dibutuhkan semua ada di sini. Di bawahnya ada surat pernyataan dan sebagainya. Itu tadi kalau kita melamar di Kemenak. Selanjutnya, seperti yang saya sudah katakan tadi, tiap instansi berbeda. Misalkan sekarang kita akan ke instansi yang ada di Tulungagung. Berarti kita bisa masuk ke websitenya Badan Kepegawaian Daerah yang ada di Tulungagung. Misalkan BKD Tulungagung CPNS 2024. Kita masuk ke websitenya. Kemudian kita cari pengumumannya. Ini bisa kita lihat pengumumannya. Kita klik, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Kita cari bagian surat lamaran. Di sini kita cek untuk surat lamaran ditujukan kepada Bupati Tulungagung, diketik menggunakan komputer. Berarti kalau instansinya ada di Tulungagung, kita surat lamarannya menggunakan digital atau komputer. Bermaterai elektronik 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam dengan format yang sudah ditentukan. Untuk formatnya nanti bisa dilihat. Kurang lebih untuk formatnya seperti ini. Kita isi data yang dibutuhkan sesuai permintaan dari instansi tersebut. Kemudian jangan lupa di sini untuk e-materainya 10.000, di sini menggunakan materai elektronik. Kemudian di sini jangan lupa diberi tanda tangan. Untuk e-materai itu jangan sampai tertindas oleh tanda tangan. Jadi pemasangan e-materai yang benar seperti ini. Materainya tempatnya ada tersendiri dan tanda tangannya ada tersendiri sehingga e-materai dapat terbaca dengan baik nantinya. Lalu permasalahan yang kedua yang akan saya bahas adalah apakah untuk persyaratan setiap instansi terkait dokumen yang diunggah itu sama. Jadi tiap instansi itu untuk dokumennya juga berbeda. Biasanya ini akan diketahui setelah kita melakukan pendaftaran formasi. Namun kalau kita belum melakukan pendaftaran formasi, untuk persyaratan itu bisa kita lihat pada pengumuman dan juga lampiran. Misalnya tadi untuk Kemenak, di sini dokumen yang diunggah
itu ada pas foto, KTP, ijazah dan transkrip, asli surat pernyataan yang sudah ditandatangani dan bermaterai, kemudian surat izin persetujuan dari PPK atau PYB untuk mengikuti seleksi CPNS Kementerian Agama formasi tahun 2024. Ini biasanya digunakan untuk yang P3K. Selanjutnya, misalkan di instansi yang berbeda untuk Tulungagung tadi misalnya, yang dibutuhkan persyaratannya adalah KTP, pas foto, ijazah, transkrip nilai, surat pernyataan 5 poin, surat pernyataan tidak mengajukan pindah, bukti akreditasi, surat tanda registrasi ditulis jika melamar jabatan tenaga kesehatan. Jadi untuk persyaratan maupun surat lamaran itu tergantung dari instansinya masing-masing. Jadi mohon diperhatikan agar nantinya ketika kita melakukan unggah dokumen, itu dokumen yang kita unggah tidak keliru. Dan pastikan untuk dokumennya itu scan-nya berwarna dan dapat terbaca dengan jelas. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.